Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua, selamat datang di perkuliahan embriologi dan reproduksi. Nah, kita ingin melanjutkan materi yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan minggu kali ini, yaitu adalah proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi ini merupakan lanjutan setelah kita mempelajari mekanisme gametogenesis, di mana proses terbentuknya sel-sel gamet, sel-sel kelamin yang kemudian nantinya dia akan melakukan proses penyatuan. Nah, proses penyatuan ini kita sebut sebagai fertilisasi. Pada zaman dulu, ilmuwan zaman dulu, itu selalu apa ya, istilahnya menganalogikan, mendeskripsikan bahwa, sperma yang dimiliki oleh laki-laki, itu ternyata di dalamnya itu ada bayinya, sehingga zaman dulu itu sketsa sperma itu seperti ini. Jadi ada bayi di dalam sperma yang kemudian nanti akan dibuahi di dalam rahim ibu, tetapi ternyata dengan perkembangan zaman, itu mekanisme fertilisasi. Tidak semerta-merta seperti itu, tetapi ada mekanismenya tersendiri. Nah, sekarang kita akan coba mendetailkan dan mempelajari bagaimana proses penyatuan dari sel sperma dengan sel telur hasil dari mekanisme gametogenesis. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu adalah yang pertama fertilisasi terlebih dahulu. Nah, untuk fertilisasi ini merupakan suatu penyatuan inti sperma dan inti sel telur atau dalam hal ini kita sebut sebagai ovum yang diikuti dengan penyatuan dari anak intinya atau inti pronukleus yang kita sebut pronukleus yang dimiliki oleh sperma maupun dengan sel telur. Jadi bukan hanya penyatuan dari kedua selnya saja, tetapi berbarengan dengan kedua inti sel dari masing-masing sel tersebut atau sel gamet tersebut. Ini kita sebut sebagai fertilisasi. Hasilnya itu akan membentuk satu sel yang kita sebut sebagai zigot. Ini merupakan sel terhasil dari terbentuknya fertilisasi. Pada kebanyakan mamal, spermatozoa itu tahap hidupnya selama 1 sampai 3 hari di saluran, betina. Kemudian ada beberapa sinonim, terkait dengan mekanisme fertilisasi, ada istilahnya konsepsi, kemudian impregnasi, dan inseminasi. Eee, Konsepsi itu pembuahan, impregnasi itu penanaman ya, inseminasi juga mekanisme pembuahan, tetapi lebih cenderung, dengan bantuan, manusia. Jadi bukan pembuahan secara normal atau bukan pembuahan secara natural, tetapi, secara buatan dan dibantu oleh manusia. Jadi kayak, ada beberapa instansi yang fokus terhadap mekanisme inseminasi untuk menghasilkan, hewan-hewan ternak tertentu seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya, sehingga ada istilah balai inseminasi buatan. Nah, ini merupakan, deskripsi mengenai mekanisme fertilisasi. Mungkin saya sedikit flashback. Jadi mekanisme fertilisasi itu diawali dari pematangan sel telur ya. Kemarin kita sudah pelajari bersama, sel telur itu, dibuat atau diproduksi secara oogenesis di ovarium, kemudian saat dia sudah membentuk oosit sekunder, itu kemudian dia akan mengalami yang namanya fase ovulasi, dan ovulasinya nanti ditangkap oleh fimbriae. Nah, kemudian nanti, melewati oviduct. Nah, nanti kalau misalnya, sel telur itu melewati oviduct dan pada saat itu terjadi proses perkawinan, baik pasangan suami istri maupun hewan jantan dengan hewan betina, maka sperma itu akan masuk ke dalam saluran reproduksi wanita atau masuk ke dalam saluran reproduksi betina, kemudian dia akan menuju ke oviduct dan barulah dia akan mengalami yang namanya mekanisme fertilisasi. Nah, ini adalah fimbriae yang kemudian dia akan menangkap sel telur. Kalau kita lihat
secara struktur histologi gambarnya seperti ini. Jadi di dalam oviduct itu ada lapisan otot, kemudian juga ada lapisan serosa yang merupakan jaringan ikat. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambar anatominya secara langsung atau gambar organnya. Saya lanjutkan. Ada beberapa jenis dari fertilisasi, terutama pada hewan ya. Kita tidak terfokus saja pada manusia. Nah, yang pertama ada fertilisasi secara internal, kemudian yang kedua adalah fertilisasi secara eksternal. Perbedaannya di mana? Fertilisasi secara internal itu adalah mekanisme, di mana proses fertilisasinya itu berada di dalam saluran organisme tersebut atau di dalam saluran reproduksi tersebut, di dalam saluran reproduksi organisme tersebut. Nah, ini salah satu contoh ayam gitu ya, melakukan proses perkawinan, kemudian antara kedua saluran reproduksi betina dan jantan itu menyatu gitu ya. Si ayam jantannya melakukan penetrasi, sperma disalurkan masuk ke organ reproduksi, si betinanya. Nah, ini yang kita maksud sebagai mekanisme fertilisasi secara internal dari dalam. Bagaimana dengan eksternal? Nah, sebenarnya eksternal ini, tetap sama mekanismenya, hanya saja, tidak ada penyatuan antara, organ kelamin yang dimiliki oleh pejantan dengan betina, sehingga mereka sama-sama mengeluarkan, sel gametnya, kemudian fertilisasi berada di luar tubuh dari organisme tersebut. Memang Eee, ada beberapa syarat dari mekanisme fertilisasi ini sendiri, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Yang pertama adalah memang, agar sperma itu bisa bergerak dan tidak mengalami yang namanya kematian pada saat motilitas atau pergerakannya terjadi, itu adalah dalam kondisi yang, berada di dalam air, kemudian dalam kondisi suhu tertentu. Maka, kalau kita lihat fertilisasi secara eksternal itu hanya dilakukan oleh hewan-hewan akuatik, jarang dilakukan oleh hewan, eee, hewan darat seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita lihat katak yang notabene itu dia bisa di darat, mekanisme perkawinannya mereka itu tetap berada di dalam air, sehingga sperma tetap bisa hidup dan dapat melakukan penyatuan inti dengan sel telur. Dan sama juga bagi fertilisasi secara internal, hewan-hewan darat gitu ya, termasuk manusia juga, itu kalau mereka melakukan fertilisasi, itu harus ada penyatuan antara kelamin jantan dengan kelamin betina. Salurannya itu menyatu agar sel sperma ini dia tidak mati dari faktor-faktor eksternal atau lingkungan-lingkungan luar. Jadi tetap dia bisa bertahan hidup dan masuk. Karena sel sperma pada hewan jantan itu juga dibantu oleh zat-zat tambahan, senyawa-senyawa dan, cairan tambahan yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar yang dimiliki oleh, hewan jantan ataupun pada manusia sehingga tadi, keberlangsungan hidupnya itu bisa lama sekitar 1 sampai 3 hari, barulah nanti terjadi mekanisme proses fertilisasi. Nah, itu salah satu syarat ya terjadinya, fertilisasi. Peran dari fertilisasi itu untuk apa? Yang pertama adalah restorasi, dari awalnya yang kemudian dia haploid, dua-dua sel gamet ini haploid, tetapi balik lagi yang namanya organisme, terutama sel somatik itu harus memiliki sel yang diploid, jumlah kromosomnya, maka terjadi restorasi, penyatuan inti, kemudian balik lagi kembali menjadi, sel yang memiliki kromosom diploid. Kemudian untuk, determination sex. Jadi, kita nanti dari mekanisme fertilisasi kita juga bisa membedakan, pembentukan dari sel kelaminnya. Apakah nanti dia akan menjadi jantan atau dia akan menjadi betina. Nah, itu pengacakan dari proses fertilisasi itu kemudian akan terjadi. Baik, kemudian yang ketiga adalah aktivasi dari sel telur untuk menuju pembelahan. Kenapa? Karena kalau sel telur itu tidak dibuahi oleh pejantan,
maka tidak akan terjadi mekanisme cleavage atau proses pembelahan menjadi, apa namanya, bukan berbagai macam, tetapi menjadi beberapa lapis sel, kemudian dia akan menjadi suatu organisme baru dengan jumlah sel yang banyak. Jadi kalau sel telur atau sel ovum itu dia tidak dibuahi sama sperma, ya dia akan menjadi sel telur selamanya, kemudian dia akan mengalami, lisis atau kematian. Dan kalau sel telur itu tidak dibuahi, maka tidak akan terjadi proses pembelahannya dari oosit sekunder menjadi, ovum sesungguhnya atau oosit. Nah ini ya dari termination sex contohnya pada laki-laki dengan wanita, mohon maaf maksudnya pada manusia, kombinasi antara kromosom Y dengan kromosom X, di mana kalau XX itu wanita, kalau XY itu adalah laki-laki. Bagaimana spermatozoa itu dapat mengenali ovum? Apakah mereka itu akan tersesat pada saluran-saluran tertentu? Sepertinya tidak, karena yang namanya spermatozoa dan dan ovum, terutama organ reproduksi pada wanita, itu juga ada beberapa bantuan-bantuan yang menyebabkan proses fertilisasi itu dapat berjalan dengan baik dan akan terjadi proses pembuahan. Ada gerakan sperma yang bersifat kemotaksis dan spesifik spesies. Maksudnya apa? Sperma ini hanya akan bergerak menuju sel-sel telur, di mana dia hanya spesifik pada spesies yang sama. Jadi dia hanya akan mengenali sel telur yang sama, secara genetik dia atau dalam hal ini adalah secara spesiesnya itu sama. Kalau manusia ya dia akan mendapati, sel telur sel telur manusia juga, hewan yang lain pun juga sama, sehingga ini disebut sebagai spesifik spesies. Kemudian ada gerakan kemotasis, di mana sel telur ini dia akan mengundang sel sperma, sehingga sperma itu hanya akan datang berdasarkan dari senyawa kimia yang dikeluarkan dan dia akan menuju ke, sel tersebut. Nah, kemotaksis ini substansi yang digunakan adalah fertilizin dan antifertilizin. Ini dimiliki, masing-masing dari sel sperma dan sel ovum. Sekarang saya coba perlihatkan bersama, ini adalah, apa namanya, Cnidaria, hewan laut gitu ya, mereka hewan anthozoa, mereka juga mengalami, proses perkawinan, proses pembuahan, dan mengalami fertilisasi. Fertilisasi yang mereka lakukan itu juga secara eksternal, jadi mereka keluarkan sel benihnya di air, kemudian nanti terjadi proses penyatuan, sel gamet jantan dan betina. Agar dia tidak salah gitu ya, apa namanya, melakukan proses fertilisasi dengan spesies-spesies yang lain di laut gitu. Nah, dia menggunakan tadi spesifik spesies dan dia menggunakan reaksi kimia untuk apa ya, mengenali dari sel telur dan sel sperma itu sendiri. Jadi sel sperma yang sama spesiesnya itu kemudian dia akan mendekati ke sel telur yang sama. Di sini kalau kita lihat ini bagaimana sel telur itu dikeluarkan. Kalau misalnya pada hewan-hewan yang perkawinannya secara eksternal, ya dia dikeluarkan secara ovulasi dari ovarium, kemudian nanti, sel sperma itu baru akan mendekati. Jadi proses pembuahannya akan terjadi jika terjadi kopulasi ya, apa namanya, organ organ kelamin dari jantan itu masuk ke organ kelamin betina. Nah itu perkawinan secara, fertilisasi secara eksternal. Nah, tadi kita akan bahas mengenai komunikasi, bagaimana spermatozoa dan ovum itu dia bisa menyatu gitu ya. Nah, di sini ada beberapa peneliti itu, kemudian meneliti menggunakan hewan-hewan invertebrata, terutama pada Echinodermata dan amfibi. Karena perkawinan secara perkawinan atau fertilisasi secara eksternal itu, kita bisa mengamati, bagaimana mekanisme fisiologisnya. Sehingga di sini awalnya dulu para peneliti menggunakan Echinodermata, dalam hal ini adalah landak laut dan amfibi. Ternyata dari pengamatan-pengamatan tersebut itu terdapat interaksi kimia
antara sperma dan sel telur, di mana, ada senyawa fertilizin yang berupa glikoprotein pada permukaan dari, ovum atau sel telur. Ternyata fungsi dari fertilizin ini adalah meningkatkan motilitas sperma, jadi dia dapat mendeteksi, kemudian dapat meningkatkan kemampuan pergerakan sperma, kemudian yang kedua, dia dapat meningkatkan perubahan permukaan telur ketika fertilisasi. Jadi dia juga, apa ya, membantu proses penggumpalan sperma. Loh, kok tadi kan katanya dia meningkatkan sperma, tetapi kenapa dia menggumpalkan? Iya, karena dia juga berfungsi untuk menyaring, sperma-sperma yang semuanya akan menuju ke sel telur. Selain dia membantu proses, apa namanya, pergerakan sperma datang, dia juga membantu, apa namanya, menghambat, proses yang namanya polispermi. Banyak sperma yang kemudian dapat masuk ke dalam sel telur. Jadi hanya satu sel sperma saja, sehingga terjadilah proses penggumpalan. Itu yang diakibatkan oleh glikoprotein atau senyawa fertilizin ini. Kemudian juga dapat meningkatkan kemampuan sperma untuk menemukan ovum. Karena apa? Karena sperma ini memiliki senyawa antifertilizin. Nah, antifertilizin yang dimiliki oleh sel sperma dengan fertilizin yang dimiliki oleh sel telur, ini bertindak seperti ya antigen dengan antibodi, kunci dan gembok yang kemudian dia akan menyatu. Dan dia hanya akan pas senyawa kimianya dengan spesies-spesies yang sama. Nah, inilah yang saya sebut sebagai spesifik spesies karena ada senyawa antifertilizin pada sperma dan ada senyawa fertilizin pada sel telur, di mana fertilizin pada sel telur ini membantu pergerakan sperma untuk menemukan sel telur. Nah, ada yang namanya mekanisme kapasitasi pada sperma. Jadi yang namanya kapasitasi ini merupakan proses spermatozoa mendapatkan kemampuan bergerak atau motilitas tambahan untuk membuahi ovum. Jadi dia mendapatkan tenaga tambahan dari ovum. Kenapa? Bayangkan, nah bagaimana saat proses perkawinan gitu ya, saat suami istri itu melakukan perkawinan, kemudian penis itu kemudian dia akan mengeluarkan sel sperma beserta dengan cairan-cairannya dimasukkan ke dalam saluran vagina gitu ya. Kalau kita lihat ya, saat saat terjadi proses perkawinan, itu ternyata, sperma laki-laki itu bisa menghasilkan sekitar 180 juta sperma yang dikeluarkan. Itu kemudian dia dikeluarkan di saluran vagina. Tetapi ada barrier atau ada, apa ya istilahnya itu, ada penyaring atau barrier dari organ reproduksi wanita. Barrier yang pertama itu adalah, serviks. Nah, di serviks ini itu ternyata tidak semuanya sperma itu akan masuk, gitu kan. Nah, ada sebagian dari sperma yang masuk menuju ke bagian uterus. Nah, kalau kita lihat di sini, prosentase dari sperma yang diejakulasikan anggaplah di sini 100%, ternyata sperma yang hanya bisa masuk ke dalam uterus gitu ya, di rahim dari wanita, itu hanya 3% dari 100%. Sekali lagi ya, hanya 3% dari 100%, berarti sangat sedikit sekali. Yang kemudian sel sperma ini, berenang melakukan motilitasnya, pergerakannya gitu ya, mendatangi sel telur, gitu. Oke, nah kemudian sampai di pertengahan uterus yang ada di sini, gitu ya. Itu ternyata tadi yang di awalnya ya di serviks itu hanya 3%, itu semakin sedikit lagi sperma yang dapat bergerak, hanya 0,1% sperma yang menuju ke bagian tengah dari uterus di sini. Dari situ kemudian posisinya sel telur itu mengalami ovulasi, kemudian dia menuju ke bagian oviduct. Nah, dari sperma yang dia bisa mendeteksi gitu ya, bergerak motilitasnya bagus kemudian menuju ke bagian saluran oviduct, ini ternyata prosentase spermanya itu hanya 0,001%. Jadi dari 100% itu hanya 0,001% saja sel sperma yang kemudian dapat membuahi, itu pun juga relatif sudah banyak. Jadi hanya sperma dari dari 180 juta itu ya, itu hanya satu sel sperma yang kemudian dia akan dapat melakukan fertilisasi dengan sel telur. Nah, kapasitasinya itu di mana sih? Jadi gini, ada molekul albumin yang dimiliki oleh
saluran reproduksi pada wanita, itu ternyata kalau kita lihat ya, sperma itu kan, eee, ada saluran bukan saluran, tetapi ada senyawa-senyawa kimianya. Ada apa namanya, cairan-cairan ejakulasinya juga. Nah, ternyata cairan ejakulasinya itu kan mengandung kolesterol. Nah, kolesterol itu ternyata dia mengganggu proses motilitas pada sperma. Nah, molekul albumin yang dimiliki oleh organ reproduksi wanita itu ternyata dapat mengurangi kolesterol pada membran plasma, sehingga, eee, proses spermatozoa dalam bergerak atau motilitasnya itu dia dapat lebih baik, dapat meningkat saat dia mengalami proses pembuahan bersama dengan sel telur. Itulah yang kita sebut sebagai kapasitasi sperma yang ada atau yang berproses pada saat perkawinan dengan wanita. Nah, kemudian, kan sudah nih melakukan penetrasi. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Pada beberapa mamalia, kepala spermatozoa itu tidak memasuki permukaan dari sel telur secara tegak lurus, melainkan hanya menyentuh pada bagian permukaan sel telur secara miring. Ini hanya pada beberapa mamalia saja. Adanya penetrasi spermatozoa atau masuknya spermatozoa itu kemudian dia akan merangsang penyelesaian dari meiosis kedua pada oosit sekunder ke ootit. Kemudian inti pada kepala spermatozoa itu kemudian dia akan terhidrasi atau membesar, kemudian nanti barulah dia akan melakukan fusi atau penggabungan dengan dengan, nukleus pada, sel telur. Kemudian ekornya akan berdegenerasi dan menghilang. Nah, ada mekanisme yang kita sebut sebagai singami, yaitu adalah bersatunya kromosom dari sperma dengan kromosom yang ada pada telur. Kalau pada manusia ya berarti 23 kromosom pada sperma dengan 23 kromosom pada sel telur yang kemudian dia akan menyatu membentuk zigot dengan jumlah 46 kromosom. Nah, ini kalau kita lihat ya, bayang pun hanya 0,01% saja, tetapi ternyata sudah banyak sekali sperma yang, apa namanya, melakukan penetrasi masuk ke dalam sel telur. Nah, di sini kalau kita lihat ada berbagai macam mekanisme, mulai dari, dia menembus pada bagian zona pelusidanya, kemudian dia mengeluarkan akrosomalnya, kemudian dia sudah dapat menembus, kemudian dia akan mengeluarkan intinya, di mana intinya dari sel sperma ini kemudian dia akan terhidrasi, membesar, kemudian melakukan singami, penyatuan dengan inti sel yang ada pada, eee, yang ada pada sel telur. Oke. Nah, di sini gambarnya lebih jelasnya lagi kalau kita lihat ya, tadi saya bilang bahwa, sebelum mengalami proses penyatuan, maka inti selnya masih kita sebut sebagai pronukleus, di mana pronukleus itu dimiliki oleh 2, yaitu pada sel telur dan pada sel sperma. Nah, kalau yang di sini, kalau kita lihat ya, ini adalah, pronukleus pada betina, kemudian di sini adalah badan polar kedua. Kenapa kok sudah terdapat badan polar? Karena sperma sudah melakukan penetrasi, maka kemudian oosit sekunder akan membelah menjadi ootit dan badan polar. Nanti badan polar ini dia akan mengalami, apa namanya, degenerasi. Kemudian ini satu sperma, apa namanya, sudah berhasil masuk, barulah dia akan terhidrasi, membesar gitu ya, inti selnya. Nah, kalau kita lihat ini terhidrasi, ini sudah membentuk pronukleus pada inti sel sperma atau inti sel dari, sel jantan. Barulah setelah itu dia akan mengalami proses yang tadi kita sebut sebagai singami, pergabungan antara pronukleus betina dengan jantan. Nah, di sini kedua inti selnya menyatu, nah kemudian dia akan membentuk satu sel yang kita sebut sebagai zigot. Barulah nanti zigot akan mengalami yang namanya cleavage gitu atau proses pembelahan menjadi satu sel, dua sel. Nah, ini dua pronukleusnya kelihatan antara jantan dengan betina. Nah, kalau kita lihat ini dia sudah mengalami tahap selanjutnya. Dari satu sel zigot menjadi dua sel zigot yang kita sebut sebagai proses cleavage atau proses pembelahan. Oke, baik, saya akan lanjutkan lagi. Nah, bagaimana reaksi akrosomalnya? Kenapa sperma itu bisa masuk dan
Bagaimana caranya sperma itu bisa masuk? Nah, kita akan coba pelajari bersama. Yang pertama, ada beberapa kandungan enzim pada akrosom, hasil dari proses kemarin ya, karena yang namanya akrosom kan terbentuk dari badan Golgi ya, penyatuan dari granula kemarin ya, granula akrosomal, yang kemudian dia akan membentuk tudung akrosom pada kepala dari sel sperma. Enzim yang pertama itu kita sebut sebagai hyaluronidase, di mana enzim ini menghancurkan kumulus ooporus, atau ada beberapa referensi yang menyebutkannya enzim hidrolitik. Menghancurkan kumulus ooporus dan hyaluronidase ini, sekali lagi ada beberapa referensi yang menyebutnya hidrolitik enzim atau enzim hidrolisis. Jangan sampai teman-teman bingung. Kemudian yang kedua, ada yang namanya corona penetrating enzyme yang berfungsi untuk menghancurkan corona radiata. Nah, ini sama juga ada beberapa referensi yang menyebutkannya enzim hidrolitik. Kemudian yang ketiga adalah akrosin. Akrosin ini berfungsi untuk menghancurkan zona pelusida atau beberapa referensi menyebutnya akrosomal enzim. Jadi ada referensi yang menyebutkan ada dua enzim, yaitu hidrolitik dan akrosomal enzim. Ada yang menyebutkannya spesifik, hyaluronidase, corona penetrating enzyme, dan akrosin. Dan ternyata memang ada beberapa karakteristik sel sperma yang berbeda antar spesies. Kalau di sini saya ingin menunjukkan, ini adalah kepala sperma dari landak laut. Ternyata di landak laut, selain dia memiliki akrosom, membran akrosom, di bawahnya di sini ada yang namanya globular aktin. Protein-protein aktin yang ada di sini itu seperti apa ya? Dia sebagai alat bantu untuk menembus dan istilahnya mengikat reseptor yang ada pada sel telur. Jadi dia berfungsi sebagai alat bantu. Nah, nanti kita akan mencoba belajar bagaimana sperma ini dengan bantuan globular aktin itu dapat melakukan proses penetrasi masuk ke dalam sel telur. Nah, ini adalah akrosomalnya, kemudian nanti dia akan pecah mengeluarkan enzim. Enzim ini berdasarkan dari fungsinya 1, 2, 3 itu kemudian dapat menembus sel telur. Nah, ini kalau kita lihat menggunakan time transmission electron, ini kelihatan nih, ini adalah akrosomnya, ini adalah inti selnya, ini kalau kalian lihat ini adalah protein globular aktin yang tadi fungsinya untuk membantu proses penetrasi yang menjulur keluar. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana saat dia menjulur. Nah, bagaimana cara proses fertilisasi? Oke, teman-teman harus perhatikan dengan seksama apa yang saya jelaskan pada saat ini. Yang pertama adalah proses fertilisasi itu misalnya di sini sel telur itu kan ada beberapa pelindung, ada beberapa barrier. Jadi sperma itu harus bisa menembusnya terlebih dahulu. Barrier yang pertama itu adalah sel-sel corona radiata. Kemudian barrier kedua di sini adalah zona pelusida. Barrier yang ketiga itu adalah membran vitelin. Nah, di sini salah satu contohnya atau kalau di sini adalah membran ovum gitu ya. Nah, sekarang saya perlihatkan bagaimana prosesnya. Sperma itu kemudian dia akan masuk ke bagian corona radiata terlebih dahulu. Dan sperma yang ada di sini, ini sepertinya sperma pada manusia. Nah, itu dia mengenali. Bagaimana dia mengenali? Karena sperma ini dia mengenali adanya sebuah reseptor pada bagian permukaan zona pelusida di sel telur. Nah, di sini kelihatan ya bahwa proses fertilisasi. Nah, proses penetrasinya itu kemudian dia akan ada ikatan gitu ya. Kenapa? Karena dia memiliki yang namanya reseptor ZP3. Nah, ZP3, ZP3. Nah, ini yang warna kuning ini adalah reseptor ZP3, di mana nanti dia akan berlekatan atau mengikat binding site-nya itu atau berikatannya itu dengan reseptor yang ada di sini. Oke, awalnya dia berikatan. Reseptornya siapa? ZP3, ZP3. Setelah itu, setelah terjadinya ikatan, maka dia akan erat, akan kuat. Dia nggak akan kemana-mana, ikatan dari sperma dengan ZP3 yang ada di sini. Barulah di situ kemudian dia akan melepaskan membran akrosomnya. Dia akan melepaskan di dalamnya ada enzim-enzim hidrolitik, di mana enzim hidrolitik ini kemudian dia akan diriliskan atau dikeluarkan menuju ke bagian zona pelusida yang ada di sini.
Gitu ya teman-teman semua ya. Nah di sini, fungsinya untuk apa? Agar sperma ini dia bisa lurus bukan lurus, dia dapat menembus zona pelusida. Maka, enzim hidrolitik yang berfungsi untuk berfungsi untuk menembus zona pelusida itu kemudian dikeluarkan. Barulah sperma itu kemudian akan masuk menuju ke bagian permukaan membran dari sel telur yang ada di sini. Oke, tadi ya awalnya dia menangkap dari dari reseptor, setelah itu kemudian dia akan mengeluarkan akrosomnya, kemudian dia akan mengeluarkan enzim hidrolitiknya, barulah kemudian sel telur itu, kok sel telur, barulah kemudian kepala dari sperma itu bisa menembus, kemudian di sini dia menembus membran. Setelah menembus membran, barulah inti dari sperma ini atau inti sel dari sperma ini baru kemudian dikeluarkan. Gitu ya, dikeluarkan, barulah dia masuk ke dalam sel telur. Nah, teman-teman semua, belum selesai tahapannya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya granula kortika, berada di bawah dari membran sel telur. Oke. Nah, perhatikan granula kortika yang ada di sini terlebih dahulu. Nah, saat satu sperma ini kemudian masuk ke dalam sel telur atau berhasil masuk ke dalam sel telur, maka ada ada reaksi selanjutnya, yaitu granula kortika itu kemudian dikeluarkan. Kenapa? Karena saat sperma masuk itu akan menstimulasi ion-ion kalsium itu akan masuk ke dalam sel sperma. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah saat ion kalsium ini dikeluarkan dan granula kortika itu dirilis gitu ya. Ion-ion kalsium, mohon maaf saya ralat lagi ya. Saat sperma itu masuk ke dalam sel telur, kemudian akan terjadi proses di mana ion kalsium itu akan masuk gitu ya. Eee, akan di apa namanya, ion-ion kalsium itu kemudian dia akan membantu prosesnya, kemudian granula kortika itu kemudian dia akan dikeluarkan. Nah, granula kortika itu ternyata dia berfungsi untuk menghancurkan atau menghalangi, reseptor ZP3 yang ada di sini. Sehingga kalau reseptor ZP3-nya yang ada di sini itu inaktif atau tidak aktif, maka sperma-sperma yang lain itu dia tidak akan masuk. Oke. Sekali lagi ya, nah di sini granula kortikanya dia dikeluarkan, kemudian dia berfungsi untuk menghalangi reseptor ZP3 agar dia ti dia apa namanya, dia ti dia terhal dia tidak melakukan kerjanya untuk memicu sel sperma yang lain itu untuk masuk, sehingga hanya satu sel sperma saja yang kemudian masuk ke dalam sel telur. Barulah setelah itu terjadinya, proses tadi singami, barulah nanti dia membelah menjadi 2 sel. 2 sel jadi 4 sel jadi 8 sel dan seterusnya. Nah, ini adalah kepala sperma yang di bagian atasnya ini ada enzim akrosom. Nah, ini sama juga gitu ya bagaimana prosesnya, saya lanjutkan. Nah, ada berbagai macam perbedaan bagaimana penetrasi antara sel sperma dengan sel telur. Sel sperma pada landak laut dengan sel sperma pada mamal. Kalau misalnya pada landak laut gitu ya, nah di sini kan, lapisan pelindungnya itu adalah ekstraseluler ya atau jelly gitu ya. Kemudian di sini ada membran vitelin. Tadi ya, bagaimana dia melakukan penetrasi itu, karena di sini ada yang namanya aktin globular, di mana aktin globular ini kemudian dia akan membantu, akrosom itu akan menembus pada bagian dari jelly layer yang ada di sini. Setelah dia dapat menembus gitu ya, aktin globularnya itu kemudian dia akan menangkap pada bagian reseptor, barulah inti sel spermanya itu akan keluar menuju ke sel telur. Tetapi kalau misalnya pada manusia atau pada mencit gitu ya, nah dia tidak memiliki aktin globular, tetapi di sini akrosom akan menembus cumulus porus gitu ya. Setelah itu kemudian dia akan mengeluarkan enzim akrosomalnya yang tadi saya jelaskan.
gitu kan. Setelah itu dia barulah dapat menembus pada bagian zona pellucida, baru inti selnya itu dikeluarkan. Itulah perbedaan mekanisme penetrasi antara landak laut dengan mamalia atau di sini diwakilkan oleh mencit. Eee, dari situ tadi ya, saya akan membahas mengenai granula kortikanya. Jadi ada yang namanya pencegahan polispermi. Bagaimana sperma itu dicegah agar hanya satu sperma saja yang membuahi, jangan sampai banyak sperma yang membuahi. Ada 2 tahap, yang pertama adalah fast block polispermi, yang kedua adalah slow block polispermi. Fast itu secara cepat, yaitu adalah perubahan potensial listrik pada membran antara sebelah dalam dengan luar dari sel ovum. Jadi ada perubahan permeabilitas membran antara luar dengan dalam, itu secara cepat. Sedangkan secara lamanya atau slow block-nya itu adalah reaksi dari granula kortika. Kok bisa? Nah, kalau kita lihat yang namanya fase sel istirahat, itu kalau kita ukur itu sebesar minus 70 milivolt. Tetapi saat sperma itu masuk dan melakukan penetrasi, maka permeabilitas membrannya itu kemudian dia akan naik dari minus 70 naik ke atas gitu ya, sampai di sini antara plus 20 atau plus 30. Jadi ion positifnya itu, jauh lebih banyak dari yang awalnya negatif menjadi plus 20 sampai plus 30. Inilah, kita sebut sebagai fast block spermi. Jadi ada ion-ion yang kemudian masuk dan ion tersebut akan menghalangi sperma yang lain yang masuk ke dalam membran, sel telur. Bagaimana? Tadi ya, mohon maaf saya agak sedikit menjelaskan ulang, granula kortika di dalamnya itu ada ion kalsium yang kemudian saat granula kortika itu dilepaskan, maka ion kalsium itu, akan jumlahnya lebih banyak. Padahal sebelum sperma membuahi, ion Cl- gitu ya, ion Cl- itu jauh lebih banyak gitu ya, Cl- itu lebih banyak di dalam sel telur. Tetapi setelah terbuahi, ion kalsium atau Ca2+ itu yang jauh lebih banyak. Ca2+ itu, jumlahnya lebih banyak karena tadi ada pelepasan dari granula kortika, sehingga yang awalnya di sini dalam membrannya itu minus gitu ya, yang di luarnya plus, sperma bisa masuk, tetapi saat satu sperma itu sudah masuk, maka terjadi perubahan kandungan ion, permeabilitasnya berubah, di dalam jauh lebih positif. Nah, di sini yang di dalam jauh lebih positif, sedangkan yang di luar itu negatif sehingga sperma terhalang untuk masuk. Jadi hanya satu sperma yang masuk saja, dialah pemenangnya. Nah, ini kalau sebelum fertilisasi disebut sebagai negatif resting potensial, potensial istirahat. Sedangkan setelah fertilisasi itulah yang kita sebut sebagai fast block polispermi. Nah, ini kelihatan. Jadi spermanya kemudian masuk gitu ya. Saat satu sperma sudah masuk hanya dengan beberapa detik saja, itu kemudian dia sudah menghalangi. Kemudian dia akan menutup dan sperma yang lain itu tidak bisa masuk. Ini ya, kalau kita lihat point of sperm nucleus, ini ya, titik di mana sperma itu masuk, tek, kayak gitu, di sinilah gelombang ion kalsium itu berada, kemudian, nah dia akan mengelilingi ke bagian envelope atau permukaan dari sel telur, sehingga sel sperma yang lain itu tidak akan masuk. Nah, di sini mungkin saya akan perlihatkan bagaimana videonya. Ini adalah kita pengamatan menggunakan mikroskop, kemudian nanti saat sperma itu dimasukkan, nah bagaimana reaksinya, itu kita akan lihat fast block sperminya. Nah, ini spermanya sudah dimasukkan gitu ya, di dalam preparat gitu kan. Nah, kalau kita lihat gitu kan. Oke, nah ini kita lihat, nah ini, sel spermanya sudah dimasukkan. Nah, ini spermanya sudah bergerak gitu ya teman-teman semua. Bagaimana prosesnya? Nah, dia sudah ada di permukaan membran. Nah, dia akan melakukan proses penetrasi gitu ya, dia akan menembus zona pellucidanya. Oke, dia baru berusaha ini.
Kalau kita lihat, nah di sini sudah mulai bagian permukaan membrannya itu, berubah. Nah ini, proses penghalangannya kelihatan. Ini yang kita sebut sebagai, penghalangan agar tidak terjadi polispermi. Nah, fast block dan slow block-nya itu sudah terbentuk. Nah, envelope-nya itu sudah terbentuk sehingga sperma yang lain itu kemudian dia tidak akan mengalami proses, pembuahan lagi. Jadi hanya satu sel sperma saja yang kemudian masuk. Nah, ini pun juga sama. Semuanya sudah terjadi seperti itu. Sangat cepat sekali, hitungannya detik. Nah, seperti itu ya teman-teman semua, semoga paham. Oke, baik. Saya akan lanjutkan, kemudian bagaimana yang slow block itu kita sebut sebagai reaksi granula kortika, di mana pada permukaan telur atau di bawah membran vitelin atau di bawah membran sel telur itu terdapat granula yang disebut sebagai granula kortika. Granula kortika itu memicu proses sekretori atau pelepasan sikret karena di dalam granula itu ada kandungannya gitu ya, di mana reaksi kortika itu kemudian ditimbulkan oleh kenaikan konsentrasi ion kalsium. Jadi tadi ya dari fast block spermi, ion kalsiumnya itu kemudian akan masuk dan bebas di dalam sitoplasma, kemudian dia akan memicu dari granula kortika, sehingga ion kalsium akan meningkat 100 kali lipat dalam waktu sekitar 20-30 detik, seperti video yang sudah saya jelaskan lagi. Nah, di dalam granula kortika itu kemudian enzim protease itu akan dilepaskan. Enzim ini fungsinya untuk apa? Nah, di sini proteasenya tadi, di sini berfungsi untuk mengubah struktur selaput ovum sehingga sperma tidak bisa menembus lagi. Seperti yang tadi envelope ya, envelope atau pelindung pembungkus tadi sudah kelihatan. Karena ada enzim protease yang dilepaskan dari granula kortika menyebabkannya rusaknya binding reseptor, merusak ZP3 tadi yang berfungsi untuk mengikat sperma sehingga sperma yang lain itu tidak akan terikat. Pelepasan granula kortika juga menyebabkan membran vitelin terangkat ke permukaan dan menjadi keras. Nah, kalau kita lihat ya, ini sebelum terjadi fertilisasi, ini sudah terjadi fertilisasi, maka dia akan terangkat ke atas gitu ya. Nah, kemudian ke permukaan, nah kemudian dia akan mengeras. Nah, kalau teman-teman lihat pada video tadi, seperti bagian lapisan pelindungnya itu seperti bening, inilah yang kita sebut sebagai terbentuknya membran fertilisasi, hasil dari pelepasan granula kortika. Jadi memang granula kortika itu ada dua fungsi. Yang pertama merusak binding reseptor, gitu ya, merusak binding reseptor. Kemudian yang kedua adalah dia membentuk membran fertilisasi. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan sekali lagi. Ini contohnya pada landak laut, gitu ya. Ini adalah inti sel, kemudian di sini ada akrosom, gini adalah jelly coat-nya, kemudian ini adalah binding site-nya, gitu ya, reseptornya. Kalau kalau pada kita adalah ZP3, kemudian yang di sini adalah granula kortikanya. Saat kemudian dia sudah melakukan penetrasi, di mana akrosom ini kemudian dia akan mengeluarkan enzim hidrolitik dan kemudian globular aktin ya atau filamen aktinnya ada di sini dapat menempel pada bagian reseptornya gitu ya, pada reseptornya. Disitulah kemudian dia akan melakukan fusi, inti selnya yang ada di sini masuk ke dalam sel telur, gitu kan teman-teman semua. Maka barulah di sini terjadi reaksi granula kortika atau slow block polispermi, di mana dia akan melepas. Melepaskan siapa? Dia akan melepaskan ya reseptor-reseptor tadi. Kalau dia melepaskan reseptor yang ada, kalau dia tidak melepaskan reseptor, maka sperma-sperma yang lain itu akan melekat, gitu kan? Dia akan berikatan dengan filamen aktin, tetapi granula kortika tadi mencegah karena ada enzim protease. Di sisi lain dia juga akan membentuk pelindung yang ada di sini teman-teman semua. Dia akan mengeras, kemudian akan membentuk pelindung yang baru sehingga selain dia menghalangi reseptornya, dia juga menjadikan pelindung untuk penghalang sel sperma yang lain dapat masuk. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses fertilisasi dan penghalangan bagaimana agar sperma-sperma yang lain tidak dapat masuk. Gitu ya teman-teman semua. Nah, ini bagaimana dia mengeras envelope-nya ini terlihat sangat jelas gitu ya. Ini adalah granula kortika, gambar yang sama.
Oke, mungkin itu saja, materi dari saya terkait dengan proses fertilisasi. Semoga teman-teman paham. Bagi yang belum paham atau ingin apa namanya, ada pengulangan atau tambahan informasi, silakan kalian bisa, apa namanya, bertanya di bagian kolom komentar. Untuk password pada, apa namanya, pertemuan hari ini, itu adalah, apa ya, Granula Cortica. Jadi silakan kalian ketik Granula Cortica. Oke, teman-teman semua, kemudian nanti setelah teman-teman paham dengan proses fertilisasi, barulah nanti kita akan belajar pasca fertilisasi, yaitu adalah bagaimana dia akan membelah dari satu jadi dua, dua jadi tiga, kemudian dia akan membentuk embrio, bagaimana proses perkembangan dari embrio tersebut. Sehingga teman-teman harus paham mekanisme fertilisasi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Seperti itu ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.